Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi dengan saya Diki Kurnia. Hampir kurang lebih 3 bulan lamanya, baru kali ini berkesempatan membuat video kembali, dikarenakan beberapa kesibukan di dalam pekerjaan dan juga ada beberapa project yang dipercayakan kepada saya terkait aplikasi Appseed ataupun pembuatan aplikasi Appseed. Jadi terima kasih sebelumnya kepada teman-teman baik subscriber ataupun yang belum subscribe yang sudah mempercayakan kepada saya untuk pembuatan aplikasi Appseed-nya. Nah, kali ini saya akan membuat salah satu video tutorial berkaitan dengan filter data, grafik atau chart yang kita bisa memilih lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Misal, biasanya yang sebelumnya saya membuat filter sederhana itu kita bisa menampilkan data, table ataupun chart itu sesuai dengan bulan tertentu ya. Nah, kali ini saya akan membuat kita bisa memilih lebih dari satu bulan. Misal kita akan membuat bulan, menampilkan data Januari, Februari, ataupun Januari, ataupun Maret, Januari dan Maret, ataupun Januari dan April. In case pada data saya itu ada 4 bulan, data bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Jadi kita bisa memilih mau menampilkan 1 bulan saja, mau menampilkan 2 bulan saja, 3 bulan, ataupun 4 bulan dari data yang sudah masuk ke aplikasi Appseed kita. Oke, jadi kita pada aplikasi ini kita menggunakan formula in, di mana formula in itu terdiri dari dua argumen ya. Yang pertama adalah needle dan hashtag. Needle di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya kita di sini penjelasannya adalah needle atau any, the value to be found, this values type must be compatible with that of the item of the search list atau hashtag ya. Atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, needle itu ataupun any ataupun apa saja nilai yang kita tentukan. Jadi nilai yang akan kita tentukan di sini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, nilai itu kita berupa bulan ya. Jadi kita akan menampilkan data beberapa bulan. Jenis nilai ini harus kompatibel dengan item dari daftar pencarian. Nah, hashtag itu adalah daftar pencarian ataupun list ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi diperjelas untuk hashtag itu berupa enum list ya, atau list of any. List of items to be searched. The type of item must be compatible with that of the search target ya. Jadi daftar item yang akan dicari, jenis item harus kompatibel dengan target pencarian. Jadi apa yang kita cari misalkan bulan, maka dia harus ada ke dalam data filter bulan misalkan gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti akan kita buat kurang lebih seperti ini. Yang kalau kita kemarin buat itu kita hanya menampilkan filter bulan, 1 bulan saja. Kemudian kita menampilkan data ataupun chartnya itu dari bulan tertentu saja. Nah, nantinya kita bisa menampilkan di sini 4 bulan sekaligus, ataupun nanti sesuai dengan keinginan kita mau menampilkan data bulan tertentu ya. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Nah, sama dengan filter data sederhana yang kemarin, kita masih membuat 2 table ya. 2 table. Yang pertama adalah data. Data ini adalah sumber ataupun database dari data penjualannya, di mana terdapat ID, nama barang, volume, dan bulan. Ini ya, untuk detailnya penjelasannya bisa melihat di video yang sebelumnya. Kemudian untuk yang membedakan adalah di filternya. Nah, di filternya untuk yang video sebelumnya dia adalah berupa enum ya. Kenapa berupa enum? Karena memang kita hanya memilih salah satu antara bulan yang ada. Nah,
pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita menggunakan enam list karena kita akan memilih lebih dari satu bulan. Nah, kita lihat di sini untuk detailnya. Nah, untuk tipenya adalah kita pilih enam list. Di sini opsional aja, allow other value, bisa di uncheck juga. Kemudian di sini kita base type-nya adalah text, input modenya kita bisa pilih. Saat ini kita pilih auto ataupun drop down ya. Nanti kalau misalkan dia lebih dari 4 ataupun lebih dari 3, biasanya dia akan otomatis ke drop down. Tapi kita juga bisa pilih ke drop down saja. Oke, kita done. Nah, kemudian kita beralih ke slice. Nah, kemarin juga kita yang akan mempengaruhi nilai dari apa yang kita filter itu adalah yang ada pada data slice-nya ya. Kemarin formulanya berbeda tentunya. Nah, di sini kita menggunakan in ya. Menggunakan in, kita menggunakan in tadi sesuai dengan penjelasan di presentasi ataupun PowerPoint sebelumnya. In bulan ini adalah needle-nya bulan. Hashtag-nya adalah filter bulan karena dia berupa list ya. Berupa list. Jadi kalau kita hanya bulan-bulan saja, dia tidak dapat kriteria, tidak terpenuhi ya. Misalkan kita hilangkan di sini. Nah, tidak bisa untuk fungsi in, tidak bisa karena dia hashtagnya tidak terpenuhi. Jadi kita tambahkan filter table filter kolom bulan itu ya, masuk dari fungsi in ini. Ditambahkan dengan menggunakan if s is not blank filter bulan. Jadi tidak boleh data itu terpenuhi jika bulan pada kolom bulan di table filternya terisi ya, atau artinya tidak kosong. Jadi jika dia kosong maka datanya tidak akan muncul gitu ya. Karena kita ada opsi nanti kalau dia di is blank filter ataupun kita tidak menambahkan kalau if s is not blank filter bulan, maka ketika dia belum dipilih bulannya maka datanya akan muncul semua gitu ya. Tapi kita saat ini kita buat is not blank filter bulan. Karena apa? Karena di in nanti ini kita juga bisa memilih keempat bulan itu kita tampilkan. Jadi kalau belum dipilih ya datanya tidak akan muncul seperti itu. Kemudian kita save. Nah, kalau teman-teman sudah melihat video sebelumnya, saya tidak akan berpanjang lebar ya, karena kita hanya berubah di data slash-nya saja, di formula data slash-nya saja. Jadi kalau kawan-kawan mau tahu detailnya, kawan-kawan bisa menonton video yang sebelumnya, membuat filter grafik sederhana. Nanti tinggal diterapkan, dimodifikasi formulanya sehingga bisa diterapkan ke model yang enam list ini ya. Kita save. Kemudian juga di UX-nya juga sudah dijelaskan ya, seperti tadi kemarin yang di video sebelumnya. Pastikan data ataupun chart yang sudah kita buat itu for this datanya adalah data yang sudah berdasarkan slice ya. Sini ada chart data 2, chart data filter, dan table data filter. Jadi kita akan menampilkan 3 data ini. Kemudian digabungkan ke dalam satu dashboard. Kita pilih di sini, nah ada filter, table data filter, chart data filter, dan chart data 2. Nah untuk filter sendiri refresh ya, saya jelaskan sedikit lagi bahwa di sini perlu kita atur untuk quick editnya, sort by-nya ini opsional juga. Kemudian kolom ordernya dimana yang akan kita edit dan kita harus kita tampilkan untuk kolomnya. Untuk display modenya kita pilih yang set by set. Oke. Kemudian sudah seperti ini, kita langsung coba ke aplikasinya. Oke, kita masuk, kita save dulu. Oke, kita buka aplikasinya. Nah ini adalah data ya, ini adalah data yang sudah masuk ke dalam aplikasi. Nah sebenarnya kita juga bisa melakukan filter tanpa harus capek-capek membuat filter slice ya, filter interaktif menggunakan slice. Nah kita teman-teman bisa langsung menuju ke pojok kanan atas ini,
yang tanda search. Kemudian kita bisa memilih, di sini ada filternya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih nih, mau difilter berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan nama bulan tertentu. Nah, kita bisa memilih bulan Januari dan Februari. Kemudian kita done, nah maka data filternya akan muncul. Cuma kalau dia berbentuk dashboard, ada beberapa data, chart dan ya chart data, table chart itu misalkan dia tidak muncul opsi filter seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan coba apakah bisa. Nah, kalau untuk memudahkan, kalau untuk pertampilan itu bisa menggunakan filter ini, tapi kalau untuk sekaligus dalam satu tampilan itu tidak bisa seperti ini. Oke, kita langsung saja ke mode dashboard. Nah, di sini kondisinya adalah sudah kita pilih ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, di sini ada kolom search juga, cuma untuk filternya tidak muncul di sini. Berbeda ya, seperti itu. Jadi berbeda, dia bisa dilakukan jika dia per satu-satu UX ya, ataupun per satu data, misalkan chart data filter. Nah, kita mau menampilkan filternya di sini baru dia muncul. Jadi dia tidak bisa menampilkan sekaligus. Itu ya. Oke. Ini opsinya kita pilih semua bulan. Jadi dia tampil semua bulan. Nah, sekarang kita refresh dulu. Tadi sudah, soalnya ada perubahan. Nah, sekarang kita unselect dulu ya, ataupun kita clear datanya. Nah, datanya hilang seperti ini. Nah, kemudian kita coba pilih bulan Januari. Bulan Januari kita done. Nah, dia akan memunculkan data bulan Januari saja. Data table batangnya juga sama data table donatnya ya. Ini muncul. Kemudian kita coba pilih Januari dan Februari. Kita done. Nah, dia akan memunculkan Januari Februari. Begitupun dengan data table batangnya dan donatnya. Jadi di bulan Januari di sini kita bisa lihat tabelnya Januari adalah warna orange dan Februari warna apa ini ya, agak pudar gitu ya. Biru apa, biru pudar ya. Oke. Kemudian kita coba pilih tambah lagi datanya. Coba dengan Maret ya. Maret. Nah, kemudian ada Maret itu warnanya warna orange agak pudar, agak muda ya, dia memunculkan data. Begitupun table dan batangnya. Kemudian coba kita pilih setelah Januari dan Maret. Nah, seperti ini ya. Grafiknya, tablenya juga sama. 36% Januari, untuk Maret 64% atau 80 buah ya. Kemudian kita coba pilih Januari dan April. Nah, seperti ini. Oke, kita coba pilih semuanya. Kita pilih semuanya. Nah, kita clear, dia tidak memunculkan data ya, karena tadi kita buat if s is not blank filter bulan. Nah, jadi dia tidak boleh kosong ya, is not blank. Kita pilih select all. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana, apakah bisa diterapkan? Tadi di sini tentu tidak bisa ya, dalam bentuk dashboard ataupun dalam satu tampilan itu tidak bisa. Dalam satu tampilan gabungan dia tidak bisa untuk filter. Jadi kita bisa memfilternya dengan mengklik salah satu tanda panah. Misalkan kita mau filter di table dulu, misalkan kita klik di sini, baru kita bisa melakukan filter di sini untuk tabelnya, baik itu berupa kolom berdasarkan nama barang ataupun bulan. Begitu juga yang ada pada grafik. Yang di grafik di chart batang ya, kita juga bisa melakukan filter. Nah, di sini kita misalkan bulan Februari atau April. Nah, di sini kemudian kita kurangi untuk Februari saja. Nah, dia akan berkurang ya. Atau bulan Maret saja. Nah, bulan Maret penjualan seperti ini. Atau misalkan kita total seperti ini. Nah, dia jumlahnya akan menyesuaikan ya. Kemudian juga sama untuk di diagram donat, chart donat, kita juga bisa filter.
berdasarkan bulan misalkan. Nah, ini penjualannya di bulan Maret sama April itu persentase 50% misalkan, ataupun kita bisa menggunakan filter barang ya berdasarkan nama barangnya, meja makan sama sofa misalkan. Nah, meja makan sama sofa, nah ini bulan April sekian dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi itu saja video kali ini, refreshment ataupun penambahan formula ya, ataupun modifikasi formula yang ada pada filter data sederhana yang sudah ada pada video sebelumnya. Kemudian juga kawan-kawan bisa menambahkan export Excel ya, export Excel ataupun export to CSV. Di sini dia jika pakai Anomlist memang masih ada kendala ya, masih ada kendala, dia tidak bisa mendownload semuanya, tapi kawan-kawan bisa mendownloadnya untuk datanya saja, bisa menggunakan cara yang awal tadi ya. Jadi misalkan kalau misalkan kita melalui dashboard, datanya tidak terdownload sempurna ataupun tidak muncul jika dia Anomlist-nya diaktifkan atau kita memilih lebih dari satu nilai ya. Misalkan Januari Februari, kita pilih Januari dulu misalkan ya, Januari dulu misalkan. Ketika kita download CSV-nya maka datanya akan muncul ya. Nah, data tidak muncul malahan ya, tidak muncul karena ada kelemahan memang jika menggunakan Anomlist ya. Tapi kalau kita menggunakan yang model awal yang bawaan dari F-Sheet, nah, misalkan kita pilih di sini, kita misalkan kita pilih filter, kita bulan Januari saja dan kita download. Apakah dia berhasil? Nah, di sini dia berhasil ya. Begitupun juga sama yang kita pilih lagi ya, lebih dari satu. Kita pilih bulannya, bulan Februari Maret. Apakah dia bisa ya? Kita coba. Nah, bisa ya, bulan Februari, Maret, sama Januari. Cuma memang dia tidak acak, tidak urut ya, alias acak. Tapi secara data dia sudah dapat menampilkan apa yang kita inginkan ataupun kita filter. Seperti itu. Nah, untuk dashboard dia fungsinya sebagai tampilan saja ya untuk yang versi Anomlist ini, karena memang untuk fungsi export to CSV-nya belum berfungsi secara maksimal. Tapi kalau kawan-kawan bisa ataupun paham mengerti dengan automation by Excel, kawan-kawan juga bisa menambahkan nantinya memodifikasi filter data sederhana menggunakan Anomlist ini dengan tambahan automation export to Excel ataupun to PDF ya, sehingga data teman-teman tuh bisa lebih bervariasi lagi ataupun lebih informatif lagi. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dukungannya, tetap dukung channel ini agar terus memberikan manfaat kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.